Ya, mereka digaji oleh negara menggunakan uang rakyat untuk bekerja, benar, disumpah. Sebagai bukti bahwa mereka akan bekerja dengan benar, disumpah. Tapi apa yang terjadi? Mereka bekerja dengan begitu. Dikirain saya mau diam, saya nggak akan diam. Ingat, saya akan terus melawan. Ya, kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, kapan ini perkara saya tetap akan dipaksakan, saya akan terus melawan. Ya, saya tidak takut. Ingat, saya sudah tidak takut lagi penjara. Jangankan penjara, taruh nyawa pun saya tidak takut. Jadi ingat, ya, kapan ada orang yang sudah tidak takut di penjara, apalagi takut hukuman mati, maka sudah tidak ada lagi gunanya itu pidana. Ya, saya prihatin. Kekuasaan kehakiman ini sudah jelas. Itu membatasi hakim. Ya, membatasi hakim di pasal 17 ayat 1. Terdakwa berhak, bukan berhak mengikuti sidang, tapi berhak menolak hakim yang mengadili perkaranya dengan alasan yang masuk akal. Ya, alasan saya masuk akal. Bagaimana mungkin pelapornya ketua pengadilan, ya, yang harus menyidangkan adalah wakil ketuanya, ya, Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menjadi korbannya. Saya harus disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Bagaimana ini hukum kita? Pak Mahfud MD, Pak Jokowi, ya, kepada Pak Safruddin, ya, Ketua Mahkamah Agung, tolong dilihat ini, ya. Saya keberatan kepada Pak Budi, Ketua Ketua Bawas, ya. Tolong Ketua Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, perhatikan ini, ya, bahwa di sini ini ada yang nggak benar. Untuk KY, saya nggak tahu. KY katanya nggak bisa berkutik karena kenapa? Ketuanya KY sendiri jadi tersangka dari hakim. Ya, jadi saya prihatin melihat perkembangan di negara kita. Ya, Pak Jokowi ini sudah getol ke sana kemari. Apalagi kampanyenya Pak Mahfud juga sudah luar biasa. Pak Lisio Sigit, ya, Pak Jenderal Kapolri juga sudah begitu baik. Tapi di bawahnya, ya, di bawahnya itu terus saja nggak mengikuti aturan atau nggak belajar hukum. Ini jadi persoalan. Sebetulnya bukan undang-undangnya yang salah. Yang di bawahnya pelaksana hukum kita ini nggak benar. Nggak pernah mereka diberikan sanksi yang keras. Selalu orang menyalahkan pasal karet. Sebetulnya bukan pasal karet. Pemahaman atau skillnya penyidik itu nggak ada. Ya, mereka nggak ngerti. Mereka itu istilahnya apa ya? Mereka nggak punya kompetensinya, nggak punya ilmunya, tapi diberikan kewenangan untuk apa ini? Diberikan seperti kekuasaan untuk melakukan ini dan melakukan itu. Terlebih-lebih mereka diberikan kewenangan untuk menangkap, menahan, ya, menetapkan seorang tersangka. Ini kan nggak benar. Hak asasi orang dirampas, belum tentu dia bersalah. Ini yang berbahaya. Anggaran negara juga habis hanya untuk itu. Kebetulan ada mafia hukum yang ingin memperbaikan ini, laporannya nggak benar. Ya seperti yang saya baca di media sosial ini. Ada seorang aktivis penggiat anti korupsi, ya, dijebloskan di penjara oleh Undang-Undang ITE. Bagaimana bisa? Ya, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu tidak ada. Itu kata-kata ditahan. Ya, nanti setelah ada putusan yang berkekuatan hukum baru ditahan. Tidak boleh itu. Jadi inilah penyesatan hukum. Karenanya kepada masyarakat, ya, yang mengikuti acara saya, Anda jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan, ya, keluhan. Kalau ada yang nggak beres, ya, bahwa kita tahu citra penegakan hukum kita di Indonesia ini, jujur aja, kembali kepada saya, rusak karena dirusak oleh oknum-oknum penegak hukum yang ada di Sidoarjo, dan itu tidak pernah mendapatkan sanksi yang tegas. Ya, coba kita lihat, kita bicara mulai dari penyidik. Penyidik perkara saya yang pertama, mereka bisa melegalisir ijazah, fotokopi ijazah tanpa membawa aslinya.
itu penegakan hukum, apakah itu sudah benar apa enggak? Itu nggak benar, ya. Kemudian yang kedua, ini perkara yang sekarang pelapor tentang undang-undang ITE, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Wayan, ya, Wayan Surya, itu nggak pernah di BAP, kamu sudah jadi terdakwa. Bagaimana ini bisa? Lalu pelapornya apa? Perkara undang-undang ITE itu haruslah korban perorangan yang mengalami kerugian. Nah, tapi penyidik, apakah itu dia bodoh, atau dia tidak patuh, atau dia memang dia sengaja mau bodoh-bodohi orang? Saya sama istri saya jadi tersangka, bahkan sekarang jadi terdakwa, ya, atas laporan ketua pengadilan tidak pernah di BAP. Hukum apa yang dipakai? Inilah makanya saya bilang, sekarang ini kita nggak perlu berhukum kalau kita harus kalau kita hanya setengah-setengah. Berhukumlah yang benar. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman advokat, jangan takut Pak. Ya, Anda menjadi advokat, pertama-tama mungkin pada waktu untuk menjadi advokat itu gampang. Kenapa? Di sini itu ada istilah multibar. Seseorang asal punya ijazah sarjana hukum, kemudian dia mau jadi advokat, gampang. Tapi menjadi advokat benaran itu Anda perlu sehat jasmani dan rohani. Kedua, saudara juga harus menarik penampilan. Karena di sini itu, di kita ini, di Indonesia ini, pengacara yang dibutuhkan itu yang punya penampilan. Ya, rapi, berseri, bersahaja. Jangan juga, memang kita miskin, tapi jangan juga kita tonjolkan miskin. Karena kadang-kadang apa? Orang miskin yang minta bantuan ke kita. Orang yang punya uang nggak mungkin minta bantuan ke kita. Ya, padahal kita ini baik. Jadi cobalah agak sedikit dipoles dirinya. Kemudian komunikatif. Ya, komunikatif. Berpendapat. Ya. Kemudian apa? Bernyali. Menghadapi situasi. Ingat, kita ini sebelum mengeluarkan kepintaran kita, ya, kita harus jalinya ada sebagai advokat. Karena yang Anda hadapi itu semuanya monster. Ya, orang-orang yang berperkara itu adalah orang yang, ya, istilahnya bisa saya katakan, orang yang berperkara kalau bukan kliennya punya riwayat suka bermasalah, ya mungkin lawan pengacaranya. Selain dari pengacara lawan, pengacara kita sendiri juga kadang-kadang monster. Jadi untuk menjadi pengacara itu, pengacara yang benar ya harus bernyali. Ya, kita harus bernyali menghadapi situasi. Situasi apa? Klien lawan kita, pengadilan, jaksa, polisi. Kalau kita tidak punya nyali, cuma kelebar-kelebar, sudah. Itu bukan pengacara yang sukses. Lalu yang kelima, barulah cerdas dan cermat juga teliti. Ya, cerdas. Karena yang Anda hadapi ini, ya, orang-orang pintar membalikkan fakta, pintar mencari celah, pintar mencari kelemahan. Jadi Anda harus lebih pintar daripada lawan Anda. Itu. Jadi cerdas, cermat. Jadi jangan Anda lihat orang ini baik. Kadang-kadang klien bisa membuat kita jadi tersesat. Ya, dan ingat, kadang-kadang klien itu hari ini dia pakai kita, dia gugur kita, besok langsung dia cabut kuasanya. Ya, kemudian kita ini harus teliti. Begitu dapat berkas, jangan cuma terima berkas selalu kita diamkan, tapi kita cermati baik-baik. Ya, lalu terampil memainkan peran. Ya, kayak seperti sutradara. Kita harus pandai-pandai membuat orang lain jadi terbius dengan kita. Lalu jujur dalam menjalankan amanah. Ingat, kalau mau jadi advokat yang benar, jujur itu harus nomor 1. Ya. Kenapa? Utama maksudnya. Penting sekali. Jujur itu. Orang sudah menyerahkan uangnya, sudah menyerahkan identitasnya, sudah menyerahkan dokumennya. Anda harus jaga. Itu amanah. Ya. Lalu nekat. Jadi advokat itu harus nekat. Kalau nggak nekat, nggak bisa. Ya, kurang lah. Maksudnya kita harus ada nekat.